Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Korsa, Satuan Pengamanan di seluruh Republik Indonesia. Mohon maaf rekan-rekan yang sebesar-besarnya, akhir-akhir ini saya jarang sekali upload video ya, dikarenakan kesibukan dan kegiatan saya sehari-hari yang saat ini cukup padat. Alhamdulillah hari ini saya punya sedikit kesempatan, keleluasaan dan kelonggaran waktu. Saya kembali membuat konten video materi. Semoga video atau materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terkhusus video ini menurut saya mungkin sangat pas sekali ditujukan kepada teman-teman Satpam yang baru lulus pendidikan Gada Pratama, yang baru akan memulai karir berprofesi di industri security atau di satuan pengamanan. Juga bagi rekan-rekan yang baru lulus upgrade ke level supervisor Gada Madya dan Gada Utama ya, kompetensi manajerial security atau manajer Satpam. Ada satu lagi juga bagi rekan-rekan yang saat ini sudah berpengalaman ya, bertahun-tahun menjalani karir dan profesi di dunia keamanan terkhusus Satpam, tetapi posisinya saat ini sedang non-job. Ya, mudah-mudahan video ini tepat untuk rekan-rekan yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Baik rekan-rekan, langsung saja, kita tidak perlu memperpanjang durasi video supaya rekan-rekan juga punya waktu yang pas, yang tepat untuk menyimak video ini. Apa yang akan saya sharing kali ini adalah tentang tip bagaimana supaya rekan-rekan itu bisa segera terserap bekerja, memulai karir berprofesi sebagai Satpam, supaya rekan-rekan yang saat ini sedang menganggur tidak terlalu lama nganggurnya. Jadi saya membuat materi video kali ini itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya rekan-rekan. Karena apa? Karena mungkin tentunya pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Nah, apa dia yang akan saya share kali ini adalah 3 tip. Ulangi, 1 tip ya, tipnya 1 tip agar bisa cepat terserap atau bekerja kembali atau memulai karir berprofesi di Satpam bagi yang baru lulus Gada Pratama. Bagi yang nganggur berarti untuk supaya segera terserap kembali atau bisa bekerja kembali. Jadi itu tipnya. Untuk menjalankan tips ini, rekan-rekan harus menyiapkan 3 pondasi ya, 3 pondasi atau 3 pedoman atau 3 dasar ya, 3 dasar yang rekan-rekan harus miliki agar rekan-rekan tidak lama nganggur setelah pendidikan Gada Pratama ataupun setelah habis kontrak di instansi perusahaan, baik itu Satpam Organik atau WJP. Baik, apa dia itu 3 dasar atau 3 bekal yang rekan-rekan harus miliki. Yang pertama adalah, jadi biar mudah gini ya, disimulasikan aja seperti segitiga atau sebuah lingkaran yang tidak boleh putus ya. Jadi yang pertama itu yang paling atas, pastikan rekan-rekan yang akan memulai karir di profesi Satpam ini memiliki yang namanya skill atau kompetensi. Di Satpam ini kan kita ada 3 jenjang pendidikan, ada 3 jenjang kompetensi. Yang pertama Gada Pratama, yang kedua Gada Madya, yang ketiga Gada Utama. Gada Pratama itu untuk Satpam level anggota pelaksana yang melaksanakan tupoksi dan turjawali serta SOP ya, SOP perusahaan ataupun instansi, TPTKP, pelayanan prima dan lain-lain.
Yang kedua adalah Gada Madya. Gada Madya ini biasanya diisi oleh orang-orang satpam karir yang sudah lulus Gada Pratama, dipromosikan dia jabatannya menjadi komandan regu atau danru, chief security atau supervisor, korlap ya, koordinator, serta purnawirawan TNI Polri golongan perwira pertama. Baru yang ketiga, kompetensi yang ketiga adalah Gada Utama. Gada Utama ini pendidikan kompetensi manajerial satpam, diperuntukkan bagi satpam karir yang sudah lulus Gada Pratama, sudah lulus Gada Madya, dia berkarir lagi, upgrade skill dan kompetensinya menjadi seorang Gada Utama atau manajer, atau bisa juga karena dia lulusan dari S1 serta purnawirawan TNI Polri berpangkat perwira tinggi. Jadi pastikan rekan-rekan memiliki itu dulu, skill atau kompetensi, sehingga itulah yang kita jual nanti ke instansi negara, lembaga-lembaga negara, perusahaan swasta ataupun BUMN dan BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Pastikan rekan-rekan memiliki yang pertama tadi nih, skill atau kompetensi. Kalau Gada Pratama berarti skill, kompetensi kepolisian dasar, dia mempelajari ilmu-ilmu dasar kepolisian yang materinya, silabus mata pelajarannya diperuntukkan bagi satpam ya, dengan pola kurikulum terbaru yang tahun 2023. Pastikan memiliki skill atau kompetensi. Ijazah ya, ijazah Gada Pratama, ijazah Gada Madya atau ijazah Gada Utama, KTA satpam yang dari Polda, Gada Pratama atau Gada Madya, ataupun KTA satpam yang diterbitkan oleh Mabes Polri, yaitu Gada Utama. Karena Gada Pratama dan Gada Madya itu pendidikannya dilatih oleh instruktur-instruktur yang ada di Binmas Polda. Kalau Gada Utama itu pendidikannya dilatih dan legalitasnya itu diterbitkan oleh Mabes Polri. Jadi pendidikannya di level Mabes. Pastikan itu rekan-rekan memiliki legalitas, skill, kompetensi, apakah itu Gada Pratama, Gada Madya atau Gada Utama. Ini juga menjawab ya bagi teman-teman mungkin yang akan memulai karir jadi satpam belum pendidikan, ya syarat mau jadi satpam sekarang adalah harus memiliki legalitas, skill dan kompetensi, apakah itu Gada Pratama, Madya atau Utama. Karena satpam saat ini sesuai dengan perpolnya itu adalah profesi. Jadi kalau dikatakan profesi ya sama seperti profesi lain. Kita tidak akan pernah tiba-tiba bisa jadi pilot sebelum sekolah pilot. Kita tidak akan pernah bisa tiba-tiba jadi dokter sebelum sekolah dokter. Kita tidak akan pernah tiba-tiba langsung bisa jadi perawat di rumah sakit sebelum sekolah perawat. Begitu juga mau jadi pengacara ya nggak bisa, kita harus sekolah hukum dulu, harus PKPA dulu, ya kan? Harus ujian profesi advokatnya dulu. Begitu juga mau jadi guru, kita harus sekolah guru terlebih dahulu, dan profesi-profesi lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Begitu juga ketika kita ingin menjadi satpam, kita harus lulus sekolah satpam terlebih dahulu. Sekolah satpam yang paling dasar yaitu tadi yang saya sebut Gada Pratama. Jadi pastikan yang pertama rekan-rekan memiliki skill atau kompetensi ya, yang diakui Gada Pratama, Madya dan Gada Utama. Baru yang kedua, jadi ini pertama nih anggap lingkaran ya, ini skill atau kompetensi. Yang kedua kualifikasi atau attitude ya. Kualifikasi itu seperti mungkin punya spesialisasi skill atau kemahiran lainnya. Misalkan rekan-rekan punya kemahiran di bidang pemadam kebakaran, di bidang safety, kemudian atau di bidang investigasi, di bidang anti teror ya, SAR dan lain-lain. Itu termasuk kualifikasi. Juga pengalaman kerja. Kita berapa tahun pernah bertugas di industrial manufacturing, berapa tahun pernah di migas, oil and gas, berapa tahun pernah di mining atau pertambangan, berapa tahun pernah di pariwisata, perhotelan, berapa tahun pernah di perbankan. Nah itu maksudnya kualifikasi pengalaman. Juga kualifikasi spesialisasi skill. Tapi rekan-rekan yang baru memulai karir di satpam dan baru lulus Gada Pratama,
nggak masalah nggak punya kualifikasi, maka harus memiliki attitude, ya, attitude, etika, tata krama, sikap sopan santun yang baik, etika komunikasi, etika tata cara kita menghadapi pimpinan, menghadap, ya, tata cara masuk ruangan, tata cara interview, intinya attitude lah, sikap sopan santun. Jadi yang kedua adalah pastikan rekan-rekan memiliki kualifikasi atau attitude. Nggak apa-apa nggak punya pengalaman, yang penting attitude-nya baik. Tapi kalau rekan-rekan punya pengalaman plus attitude-nya baik, maka itu sempurna di poin kedua. Baru yang ketiga adalah relasi atau jaringan. Ini penting juga rekan-rekan. Karena apa? Kalau rekan-rekan tidak mampu membangun yang namanya sebuah relasi atau jaringan, maka rekan-rekan tidak akan mengetahui bahwasannya PT ini sedang buka lowongan, PT yang B sedang buka lowongan, PT C instansi ini, instansi itu. Jadi pastikan rekan-rekan memiliki yang namanya relasi atau jaringan. Karena ketika nanti rekan-rekan sudah memiliki legalitas, kompetensi Gada Pratama, Gada Madya atau Gada Utama, attitude-nya baik, kualifikasinya banyak, pengalamannya oke, tetapi tidak memiliki relasi, sama saja. Ya, kita tidak mengetahui informasi-informasi rekrutmen itu. Atau dibalik, rekan-rekan sudah memiliki relasi jaringan yang baik, tetapi ketika mau melamar bekerja terhambat karena belum memiliki legalitas itu tadi, KTA dan ijazah Gada Pratama, Gada Madya atau Gada Utama. Nah, relasi itu bisa rekan-rekan bangun. Yang relasi terkecil itu yang paling kecil itu misalkan teman-teman satu angkatan, ya, angkatan pendidikan Gada Pratama, itu relasi paling kecil. Kemudian relasi yang agak sedang atau lebih besar adalah teman-teman antar angkatan, mungkin dari angkatan 1 sampai angkatan ke berapa puluh gitu kan. Pendidikan itu ada angkatannya, angkatan 1, 2. Nah, kenapa? Abang-abang senior kita yang angkatan 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak mungkin diam ketika mereka sudah ketika mereka sudah bekerja dan di perusahaan atau instansinya buka lowongan, pasti dia akan menginformasikan kepada adik-adiknya yang lahir dari satu rahim yang sama, dari pusdik yang sama, untuk bisa masuk ke industri, perusahaan atau instansi yang tempat dia mengabdi dan bekerja saat ini. Nah, relasi seangkatan, relasi antar angkatan, kemudian relasi organisasi Satpam, relasi asosiasi Satpam, ya, relasi apa lagi? Relasi komunitas Satpam, ya, berteman baik dengan stakeholder terkait, yang misalkan dengan Binmas Polda, Binmas Polres, Babinsa, Babin Kamtibmas di daerah-daerah. Kenapa? Karena para Babinsa, Babin Kamtibmas ini mereka menguasai wilayah, ya, mereka kenal dengan beberapa perusahaan yang ada di wilayah naungan pembinaan mereka gitu. Dengan relasi dengan para pimpinan BUJP, relasi dengan para teman-teman yang berprofesi sebagai HRD, dan juga teman-teman pengurus dari organisasi, asosiasi ataupun komunitas-komunitas Satpam yang ada di wilayah rekan-rekan. Nah, jadi itu rekan-rekan yang harus bangun. Usahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin rekan-rekan itu minimal 1 hari bertambahlah 1 teman baru. Karena rezeki itu bukan hanya datang dari duit, ya, bukan hanya dalam bentuk duit, tetapi juga ternyata teman juga rezeki bagi kita. Terkadang teman ini yang mengantarkan kita sebagai penghubung, jembatan penghubung untuk kita bisa masuk ke salah satu industri ataupun instansi perusahaan yang bergerak di bidang keamanan. Baik, itu saja video kali ini rekan-rekan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Disclaimer di awal, pengalaman pasti berbeda-beda. Ini saya bercerita berdasarkan pengalaman saya. Rekan-rekan minimal harus memiliki 3 dasar itu: skill atau kompetensi, yang kedua kualifikasi atau attitude, yang ketiga relasi atau jaringan. Nah, jika rekan-rekan bisa membangun 3 pondasi ini, insya Allah rekan-rekan itu tidak akan menganggur lama.
atau rekan-rekan tidak akan KTA dan ijazahnya itu hanya menjadi pajangan atau tersimpan di dalam tas dan koper di rumah. Semoga bermanfaat rekan-rekan, tetap semangat dalam berkarir dan profesi satpam. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan, silakan chat di kolom komentar. Nanti saya juga akan menampilkan nomor WhatsApp pribadi saya, tapi tolong WhatsAppnya yang penting-penting saja. Nanti ketika ada waktu insya Allah saya balas. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Korsa.